Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Video saya kali ini mau cerita tentang kehidupan orang Tionghoa di Bangka yang sejak zaman leluhur mereka tidak pernah terlepas dari apa yang namanya timah. Wah, jadi mengingatkan sama kasus yang lagi viral itu ya. Dalam buku ini disebutkan bahwa sejak abad ke-17 para perantau dari Tiongkok mulai berdatangan ke Bangka dalam jumlah besar, dan asal muasal kedatangan mereka itu tidak terlepas dari asal muasal penambangan timah itu sendiri. Jadi orang-orang para perantau dari Tiongkok yang datang ke Bangka itu kebanyakan adalah orang Hakka. Mereka berasal dari provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan. Bangka merupakan bagian dari gugus pulau penghasil timah yang disebut sebagai jalur timah Asia Tenggara, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai the Southeast Asia Tin Belt, yang pulau-pulaunya itu membentang dari Pulau Kariun, Kundur hingga Bangka dan Belitung. Dan sampai saat ini Bangka disebutkan sebagai pulau penghasil timah terbesar di dunia. Dalam sejarah disebutkan penambangan timah di Bangka dimulai pada tahun 1710. Pada saat itu penduduk lokal menyerahkan sebagian dari hasil timah yang mereka tambang kepada Sultan Palembang yang berkuasa saat itu, dan Sultan Palembang itu menjualnya kembali kepada VOC atau Organisasi Dagang Belanda. Penambangan timah di Bangka baru mulai terorganisir pada masa Sultan Mahmud Badarudin I. Jadi menurut sejarah, Sultan Mahmud Badarudin I ini mulanya tersingkir ke Siantan, tapi kemudian atas bantuan dari Wan Akup, orang kepala negeri Siantan, ia berhasil memperoleh haknya atas Kesultanan Palembang. Sebagai balas budi atas jasa Wan Akup, akhirnya Wan Akup dihadiahi tanah di daerah Mentok, dan kemudian ia diangkat menjadi kepala daerahnya dan sekaligus kepala penambang timah di seluruh Bangka. Dan hadiah itu diberikan bukan hanya sebagai balas budi atas jasa-jasa Wan Akup, tetapi juga sebagian lagi disebabkan karena Sultan Mahmud Badarudin I memperistri keponakan dari Wan Akup. Wan Akup sendiri itu berdarah Tionghoa, jadi beliau seorang peranakan. Ayahnya bernama Lim Tau Kian dan ibunya seorang Melayu. Di Mentok, Wan Akup kemudian memperkenalkan teknik penambangan timah dengan sistem kolong yang seperti yang diterapkan di daerah Johor. Jadi pada waktu itu Johor sudah lebih dulu terkenal sebagai daerah penghasil timah. Wan Akup juga mendatangkan saudara-saudaranya dari Johor dan juga mendatangkan pekerja-pekerja dari Siam dan Tiongkok. Upaya ini didukung oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang pada saat itu sudah menandatangani kontrak penjualan timah kepada VOC pada tahun 1722. Jadi setelah kontrak ditandatangani itu berarti VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan timah di Pulau Bangka. Sebagai barternya, Sultan Mahmud Badarudin I memperoleh uang dan dukungan Belanda dalam menghadapi kemungkinan intrik dan kudeta kekuasaan dari Kesultanan Palembang. Di tengah-tengah upaya perlawanan terhadap penjajahan Belanda, Sultan Mahmud menyatakan dirinya juga melawan penjajahan Belanda dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Jadi Sultan Mahmud Badarudin I ini memilih untuk tidak memerangi secara langsung penjajah Belanda, tapi bersikap kooperatif, mungkin taktis gitu kali ya. Jadi beliau mengatakan, saya juga berperang dengan VOC, tapi perang saya sedikit berbeda. Saya membombardir VOC dengan lada dan timah, dan VOC membombardir saya dengan koin-koin Spanyol yang indah. Kerjasama dengan Belanda ini berjalan selama berpuluh-puluh tahun, dan penambangan timah di Bangka itu terus semakin berkembang. Area-area tambang baru dibuka, terus kuli-kuli timah juga terus didatangkan dari Tiongkok serta dari pusat perdagangan buruh di Singapura. Memasuki abad ke-18, beberapa kota di Bangka akhirnya tumbuh menjadi kawasan tambang. Dan di mana ada kawasan tambang, disitulah ada yang namanya pecinan, sehingga kemudian muncul ungkapan di mana ada timah, di situ ada pecinan. Dikatakan hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena orang-orang Tionghoa itu melakukan penambangan di lebih dari satu tambang timah, dan mereka melakukannya secara bersama-sama atau secara berkelompok, dan kepala kelompok mereka disebut sebagai kepala parit.
Sultan sendiri pun kemudian menjalankan kongsi ini kepada kelompok penambang timah ini. Mereka timah-timah ini dibeli oleh Sultan seharga $5 Spanyol per pikul. Sultan juga menyediakan makanan bagi para kuli tambang ini dan juga menjamin biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh mereka gitu. Semakin hari jumlah kelompok penambang itu semakin banyak. Sultan kemudian memutuskan untuk menggunakan orang-orang yang dapat menghubungkan dirinya dengan kelompok-kelompok tersebut. Akhirnya muncullah dengan orang-orang yang disebut sebagai tiko. Tiko ini menurut di buku berasal dari kata take. Itu bahasa Mandarin yang artinya saudara tua, atau kalau bahasa K-nya, bahasa Hakka-nya disebut taiko. Mereka kebanyakan adalah orang Tionghoa peranakan yang beragama Islam tapi masih bisa berbahasa Mandarin. Para tiko ini kemudian diangkat oleh Sultan dan mereka memiliki kuasa atas beberapa kongsi gitu. Ada pula yang disebut sebagai Kapiten Tionghoa, yaitu kepala kelompok orang Tionghoa yang mengatur kehidupan mereka di luar pertambangan. Namun kekuasaan para tiko ini tidak berlangsung lama karena pada bulan April tahun 1812 Inggris masuk menguasai Palembang, termasuk Bangka dan Belitung dan pulau-pulau di sekitarnya, dan Inggris menghapus ketentuan pembelian timah melalui kesultanan. Jadi sebagai strategi mereka untuk mengurangi peran tiko-tiko ini, akhirnya Inggris melakukan taktik sendiri. Jadi mereka membeli timah dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada para tiko ini, sehingga menimbulkan kecemburuan dari kongsi-kongsi yang ada. Jadi pada akhirnya hubungan antara kongsi yang ada dengan para tiko ini mulai retak. Para kongsi ini akhirnya sadar bahwa peran tiko sudah tidak berpengaruh lagi seperti dulu, karena jual beli timah itu nggak lagi harus melalui kesultanan gitu. Jadi mereka bisa melakukannya di luar itu. Sejak kedatangannya ke Bangka, Inggris terus mendatangkan kuli-kuli timah dari Tiongkok Selatan. Tapi kekuasaan Inggris ini tidak berlangsung lama. 4 tahun kemudian, Inggris pergi dari Pulau Bangka dan Belanda kembali masuk ke daerah tersebut. Belanda kembali menjalankan bisnis timah di Bangka dan juga terus mendatangkan para kuli timah dari Tiongkok. Kedatangan para pekerja dari Tiongkok ke Bangka ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Disebutkan dalam sejarah, pada tahun 1823 sebanyak 4.000 lebih orang Tionghoa itu menyebar di 300 perkampungan di Bangka. Pada tahun 1852, sebanyak 14.000 orang Tionghoa hijrah ke Bangka. Mereka tidak lagi semata-mata menjadi kuli timah, tapi juga bekerja di bidang-bidang lainnya. Para perempuan Hakka-nya pun sudah mulai ikut datang ke Bangka. Nah, di masa-masa ini orang Tionghoa tidak lagi terpusat bertempat tinggal di area tambang, tapi juga menyebar ke daerah-daerah lainnya. Pasca Perang Dunia Pertama, kehidupan penambangan timah di Bangka mengalami penurunan. Hal ini disebabkan salah satunya karena jalur ekspor timah ke Eropa putus. Jadi Belanda mengurangi pembelian timah dari para penambang di sana. Kondisi ini terus berlanjut sampai dunia terserang depresi besar sekitar tahun 1930-an. Jadi antara tahun 1927 sampai 1930 harga timah anjlok. Baru setahun kemudian, tahun 1931, harga timah mulai naik kembali dan para buruh tambang itu mulai kembali bekerja di pertambangan. Pada masa penjajahan Jepang, kuli timah bisa dikatakan sangat menderita karena mereka diberi jam kerja yang sangat panjang, tapi tidak diberikan pakaian dan makanan yang layak. Pasca kemerdekaan Indonesia, Jepang menyerah kepada sekutu dan kemudian Belanda kembali ke Pulau Bangka. Mereka kembali pada tahun 1946 dan menurut catatan orang Belanda, orang Tionghoa dan kulit timah pada saat itu menyambut kedatangan Belanda dengan gembira dengan lega. Sementara hanya sedikit orang Melayu yang tampak. Nah, sikap orang Belanda yang pro kepada Belanda ini mulai menimbulkan ketegangan dan kekisruhan. Sementara dari pihak orang Tionghoanya sendiri juga mulai terjadi semacam
ketegangan juga terhadap penduduk lokal, penduduk setempat, karena mereka mendengar berita di luar sana banyak sekali terjadi kerusuhan anti Tionghoa. Tapi keadaan itu hanya berlangsung sebentar, karena pada bulan Maret 1946 di sebuah kampung Tionghoa terjadi mati listrik yang disebabkan karena sabotase dari orang Belanda. Jadi akibatnya orang-orang Tionghoa itu melakukan aksi mogok kerja. Mereka nggak mau datang ke daerah-daerah tambang sebagai tanda protes. Dan kemudian ditambah dengan terbitnya larangan untuk melakukan pertemuan yang mencurigakan. Ditambah lagi pada saat itu tentara Belanda mulai menembaki kumpulan orang-orang Tionghoa. Pasca kedatangan Belanda kembali ke Bangka, inilah lahir beberapa organisasi buruh Tionghoa. Lantas organisasi buruh itu bergabung ke dalam sebuah organisasi buruh yang terbesar di Bangka dan bernama Serikat Kaum Buruh (SKB). Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, kehidupan pertambangan juga terus mengalami ups and down, naik turun. Dalam perjalanannya, orang-orang Tionghoa di Bangka juga mengalami berbagai hal yang menyulitkan mereka akibat adanya berbagai peraturan yang terbit pada saat itu, mulai dari PP 10 tahun 1959 sampai peristiwa G30 SPKI. Jadi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno ini melarang orang-orang Tionghoa membuka usaha di desa. Mereka hanya boleh melakukan kegiatan perdagangan di ibu kota kabupaten atau kota madya. Ketegangan politik terus terjadi sampai akhirnya pemerintah Tiongkok secara terbuka menganjurkan warganya untuk kembali ke Tiongkok. Bahkan Tiongkok mengirimkan kapal-kapalnya untuk menjemput 120.000 lebih orang Tionghoa dari berbagai pelabuhan di Indonesia. Selanjutnya pada masa G30 SPKI banyak orang-orang Tionghoa yang dituduh terlibat dalam PKI gitu. Di Bangka yang paling banyak berubah setelah masa-masa krisis ini adalah keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam penambangan timah. Jumlah pekerja timah orang Tionghoa menyusun drastis dan digantikan oleh para pekerja dari Jawa dan tempat-tempat lain di Indonesia. Lantas pada tahun 1953 terjadilah nasionalisasi pertambangan timah. Kalau diceritakan secara detail ini akan jadi video yang cukup panjang gitu. Jadi saya singkat aja. Intinya dari semua keadaan yang ups and down dalam kehidupan pertambangan timah di Bangka dan juga kehidupan orang Tionghoanya yang tidak lepas dari pertambangan timah itu sendiri, ada satu hal yang tidak berubah sejak abad ke-17 tersebut, yaitu timah tetaplah menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk Pulau Bangka. Any comment? Please share in the box below. Kalau begitu, sekian dulu video hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.